Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Alladzi 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya calon-calon penghuni surganya Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada subuh kali ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat jasmani dan rohani, dan nikmat yang paling besar sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu nikmat iman dan Islam dalam dada kita. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Karena banyak orang yang diberikan nikmat sehat jasmani, sehat rohaninya, tidak mampu melangkahkan kakinya di tempat mulia ini. Karena iman dan Islam itulah Allah berikan nikmat kepada kita, Allah mampukan kita melangkah kaki di tempat yang mulia ini. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, kita semua hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan disampaikan adalah terapi Quran obat lahir batin, atau disingkat menjadi TOLB. Penyakit fisik itu dalam kacamata TOLB ya, itu mendominasi penyebabnya adalah dari penyakit psikis. Bahkan ada dokter yang spesialis jantung, bahkan ada pasien yang kalau sakit sesek sebelah kiri gitu ya, datang ke dokter umum dikasih obat, kemudian kumat lagi, coba cek ke penyakit dalam ya, spesialis penyakit dalam, berobat, obat habis, sakit lagi, kemudian dirujuk ke spesialis jantung, ternyata ada penyumbatan ya, kemudian berobat, akhirnya timbullah keputusan untuk di-bypass, dibedah. Ketika dibedah ya, ini sudah terbebas dari penyumbatan, kemudian dirawat sudah beberapa hari, sudah mau pulang. Kemudian yang dari kampung nyelonong mau besuk ya, yang namanya dari kampung biasanya kalimat-kalimatnya itu berbeda ya.
sama orang kota. Begitu besuk, ya, dia menceritakan yang seharusnya tidak harus diceritakan terlebih dahulu, walaupun haknya mendengar. Kemudian apa yang diceritakan? Bapak mau pulang. Iya. Ya, semoga cepat sembuh ya Pak. Amin, kata si bapak ini yang sakit. Kemudian dibisikkan, Pak, Bapak mau pulang kemana? Dengan polosnya begitu. Ya ke rumah saya. Ke rumah Pak. Kan Bapak rumahnya sudah kebakaran Pak. Habis rumahnya. Kemudian depannya kebetulan ruko tempat usahanya. Ya, 3 lantai, berikut rumah yang ada di belakangnya habis Pak. Kendaraan-kendaraannya juga ada 3 punya mobilnya habis. Kira-kira nih Pak, si bapak ini, ya, jadi pulang apa Pak? Jangan-jangan pulang ke rahmatullah. Jadi sekian pengobatan itu, ya, bisa tidak berguna gara-gara informasi tentang berita jelek. Maka kalau kita lihat sinetron, ya, telepon dari kepolisian kan, ya, anaknya di rumah sakit, ya, kenapa di rumah sakit? Karena terlibat pengedaran narkoba. Kemudian karena melawan ditembak, bapaknya nggak pernah tahu. Tuh, ketika terima telepon, pegang dada kan, banyak ya, lihat sinetron tuh, kemudian pingsan, sakit, bisa jadi menyebabkan kematian. Nah, ini berita buruk, menyebabkan sakit fisik. Pantas kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza sholahat jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadu kulluh. Allah yal qalb. Dalam satu jasad ada satu gumpal daging. Bila bagus daging ini, maka baguslah seluruh jasad ini. Bila rusak daging ini, maka rusaklah seluruh jasad ini. Apakah dia? Dia adalah hati. Hati yang mana? Hati yang bersemayam di dada, perasaan ini Pak. Ya, jantung kita Pak. Ya, bimakna sodrun, di dada. Maka di dalam Al-Quran surat Yunus 57, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, kalau Al-Quran menggunakan kata manusia, berarti seluruh manusia, baik Islam maupun kafir, yang beriman maupun yang tidak beriman, yang maksiat maupun yang taat, semuanya masuk. Ini sifat Rahman Allah, Rahman Rahim Allah, kasih sayang Allah, semuanya masuk. Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, sungguh telah datang bagi kalian mau'izah, pelajaran Al-Quran, maksudnya Al-Quran itu sebagai pelajaran untuk kalian, wa shifaa'un, dan obat, penawar, yang disebut pertama kali lima fis sudur, untuk apa-apa yang ada di sudur, di dada. Berarti penyakit itu awal masuk banyaknya di dada, di perasaan kita. Saya sedikit cerita, Tekolbi ini sudah menjadi sebuah training Pak. Ini biasanya trainingnya setengah harian ya. Ada peserta training yang kena penyakit kanker mulut Pak. Saya baru tahu kanker mulut itu seperti apa ketika melihat si ibu ini.
Saya taunya sariawan itu ada titik putih di dalam, Pak ya. Itu kanker mulut itu titik putihnya bukan titik lagi, besar, Pak. Suruh mangap, lihat ada kayak guratan-guratan darah itu. Kelihatan, Pak, muncul memerahnya itu dan menghitam, Masya Allah. Putih, agak kemerahan, maka menuju hitam di kelilingnya. Dan si ibu ini tidak bisa bicara dengan normal. Sakit, ya, pokoknya begitulah. Nahan sakit. Penyakit kanker itu karakternya panas. Panas. Ya. Saya sering nanya, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ini. Ya, karakter itu panas. Jadi kalau di jam-jam tertentu biasanya malam itu panas. Sentranya di tempat kankernya itu, di tumor ganasnya itu. Seluruh menjalar ke seluruh tubuh, panas sekali. Nah, itu panasnya di sini, di mulut atau di muka. Nah, panas itu dari fisiknya, dari psikisnya, panas membawa hawa panas. Apa? Sakit hati yang berkelanjutan. Maka T-kolbi ini berbasis yang pertama adalah psikologis. Hatinya harus dimantepin dulu, ditenangin dulu, dibebasin dulu. Jadi si ibu ini menyimpan hawa panas bertahun-tahun. Tolong cerita, Bu, ada masalah apa dengan keluarga? Saya langsung tembak aja begitu. Biasanya kanker itu banyak masalah dengan orang yang terdekat, Pak. Tidak tahan dengan terdekat, lama-lama menahun, ya. Kemudian imunnya turun, maka kankernya kumat. Nah, akhirnya saya tanya, ada cerita, nangis. Beberapa menit kemudian baru cerita. Jadi suaminya itu super galak. Bahkan terakhir sebelum cerai, akhirnya cerai, itu dikejar-kejar pakai parang, Pak, mau dibunuh. Itu masih mending, segitu masih mending. Yang lebih menyakitkan lagi, itu sudah cerai, dia senantiasa ribut dengan adik-adiknya, dituntut oleh adik-adiknya. Loh, apa urusannya dituntut dengan suaminya? Jadi suaminya ini meninggalkan rumah dengan membawa surat-surat tanah warisan keluarga. Kayak gimana coba? Jadi si ibu ini disalahkan terus oleh keluarganya, terutama oleh adik-adiknya. Jadi timbullah ribut. Ini gimana? Ini kan bukan kehendak saya, tapi kan begini, pokoknya ribut. Nah, itu yang tidak tahan. Tiap hari, Pak, memikirkan dan meladeni keluarganya itu, tidak tahan. Ya, karakternya memang si ibu ini juga sering bicara, gitu. Jadi sering meladeni. Kemudian saya tanya, Ibu, ya dengan konsep tadi, kalau hatinya bagus, maka jasadnya bagus. Dinetralin dulu hatinya. Ibu ikhlas enggak dengan suami ibu seperti itu? Enggak. Masya Allah. Enggak, siapa yang mau ikhlas? Ya, tiap hari didolimi, kemudian surat tanahnya dibawa. Siapa yang mau ikhlas? Begini, Bu. Saya melihat kemungkaran yang dilakukan oleh suami ibu, sama seperti ibu tidak ikhlas kemungkarannya. Tapi semua orang itu pasti punya ujian, punya cobaan, dan di masa hidupnya itu mesti punya musibah. Musibah yang paling kecil kan ketusuk duri, Pak, ya. Tuh. Jadi kalau Allah ingin, di suatu riwayat ya, Rasulullah menggambarkan ya, kalau Allah ingin menggugurkan dosa, ya salah satunya adalah tertusuk duri. Jadi tusuk duri itu dalam rangka salah satunya menggugurkan dosa. Itu yang paling ringan. Begitu. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya ibu terima enggak, ikhlas enggak kejadian ini menimpa diri ibu. Sebagaimana orang-orang juga sama, Bu, punya musibah. Mungkin masalahnya berbeda tapi bisa jadi lebih berat. Menjelaskan itu butuh waktu setengah jam. Menetralisir, memahamkan terus akidah, memahamkan bagaimana konsep musibah, konsep ikhlas. Singkat cerita, setengah jam menerima, ya saya ikhlas kalau begitu, Ustaz. Ikhlas. Baik. Kalau memang ikhlas,
Sudah ikhlas betul Bu? Betul. Kemudian baru diterapi. Sepele Pak, terapinya cuma baca Fatihah, tapi dampaknya luar biasa. Di zaman Rasul kan ada meruqyah dengan Al-Fatihah. Bahkan sakit fisik tersengat hewan yang berbisa, itu bisa Pak. Jadi kita semua ini bisa berpotensi untuk mengobati dengan Al-Quran. Jangan cepat-cepat berobat, obat kimia bahaya Pak. Ya, kalau udah darurat, ya nggak bisa kemana-mana ya, baru pakai obat kimia. Ya. Netralisir dulu, ini yang konsep saya yang saya ajarkan, saya sampaikan. Kemudian baru dibacakan Al-Quran. Nah, dalam mendengarkan dan membaca Quran, si pembaca dan si pendengar itu juga harus dikondisikan bahwasannya Al-Quran itu semakin dibaca bagus oleh pembacanya, semakin bagus juga efeknya Pak. Apa sih maksudnya? Begini, manusia itu fitrahnya ingin dengar yang indah-indah. Saya mau tanya, senang dengar baca Quran yang bagus nggak? Apa yang jelek? Tadi imam tadi pakai nahawan, masya Allah, enak kan gitu, nikmat gitu. Tapi kalau imamnya bacanya jelek, itu pengen udahan ya, lama banget gitu, betul ya. Tapi kalau imamnya baca bagus, kayaknya pengen lama-lama begitu, enak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya mana nih? Insyaallah. Amin. Pada ngantuk ya, insyaallah. Nah, diniatkan, jadi Al-Quran itu harus diniatkan dan bacanya harus dibaguskan Pak. Semakin bacaan Quran itu bagus, semakin disenengin oleh manusia, semakin tidak disenengin oleh hal yang negatif, wabil khusus syaitan Pak. Jadi makanya Nabi mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum malam yataghanna bil Quran falisa minnah. Hiasi Al-Quran itu dengan suaramu, suara kalian. Barang siapa yang tidak mengiramakan, tidak membaguskan bacaannya, bukan umat, enggak diaku Pak. Yang baca Qurannya jelek, udah mah jelek nggak mau belajar. Nah ini, jadi belajar Pak. Dibagus-baguskan suaranya, ya diperindah. Salah satu manfaatnya adalah bisa untuk ngobatin diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Gelombang positif Pak. Nah bicara gelombang Al-Quran, ya di dunia ini banyak sekali suara-suara, katakanlah suara musik. Orang penyanyi rock, nah pakaiannya ada nggak ya Pak yang kayak saya gini Pak? Lagi nyanyi ternyata pakai gamis, pakai kopiah gitu, ada. Cenderung compang-camping, ada tatonya, nggak afdol kan? Kalau nggak ada tatonya, kalau rocker itu, masya Allah. Kalau penyanyi dangdut beda lagi. Kalau nggak seksi nggak afdol, ya. Di daerah kita ini nggak usah disebutkan ya, nggak enak ya. Di beberapa daerah itu aib Pak. Kalau nggak ada, kalau hajatan tuh nggak ada dangdutannya Pak. Bener nggak Pak? Ya, nggak usah disebut, tahu sendirilah. Di sekitar kita tuh, jadi kalau nggak nanggap dangdutan tuh masyarakat nggak mau datang kan. Sampai seperti itu Pak. Bahkan ya teman saya sendiri pengantinnya disuruh nyanyi Pak. Masya Allah. Jadi kalau nggak seksi nggak afdol Pak. Ya itu sebenarnya bawaannya bukan bawaan daripada dirinya, bawaan pengaruh daripada musik yang didoktrinkan, yang disugesti kepada pikiran bawah sadarnya sehingga menimbulkan perilaku.
Kalau musik keroncong beda lagi, pakai kebaya, ya kan? Biasanya seperti itu, rapihan. Nah, itu bukti pengaruh. Nah, kalau musik itu bisa mempengaruhi hidupnya, bagaimana dengan Al-Quran? Maka rugi Pak hidup kita ini kalau kita nggak sering baca dan sering dengerin Quran. Kembali ke gelombang Al-Quran. Jadi gelombang Al-Quran ketika dibaca itu akan mengeluarkan gelombang yang sangat positif dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, termasuk pada tubuh orang yang sakit. Salah paham, ibu yakin Quran bisa obat? Tadi udah dinetralkan dengan ikhlas, kemudian dibacakan Quran Pak, Al-Fatihah. Coba ibu buka mulutnya, ringan, ngomong nur, bisa sekali. Ketika itu saya nggak tahu kankernya sembuh atau tidak, ya karena yang menentukan sembuh atau tidak harus ada cek dari medis ya, bukan kapasitas saya. Yang jelas rasa sakit yang diakibatkan kanker mulut itu hilang seketika Pak, bisa 90% hilangnya, bisa nggak bisa ngobrol. Dan kabar baiknya alhamdulillah, terakhir saya ketemu dengan beliau beberapa bulan kemudian, kami ada acara di Ciamis itu, mentraining guru-guru ngaji ya di kota Ciamis itu ya. Nah, beliau merapat ke saya, ingin silaturahim. Gimana? Mau ucapkan terima kasih Ustadz, alhamdulillah sudah sembuh. Cuman bener kata Ustadz, kalau saya stres dikit ini agak kumat-kumat gitu. Nah itu kan, kendalikan hatinya, Masya Allah. Jadi bapak yang sering sakit kepala, minum obat sembuh, kumat lagi, koreksi Pak, ada perasaan apa? Yang sering sesek-sesek di dada, koreksi Pak, punya masalah apa dengan orang sekitar kita Pak? Ya. Kemudian punya penyakit yang menahun nggak sembuh-sembuh ya, bahkan sakit saraf kejepit ya, itu bisa ada kaitannya dengan perasaan kita. Sudah dipijit, sudah diapa, sudah mendingan kumat lagi. Coba lihat diri kita, barangkali ketika kita duduk ingat sesuatu masalah itu sakit banget. Nah, itu namanya sampah emosi. Satu kisah lagi Pak, masih ingat? Jadi saya kedatangan seorang awalnya ibunya ini sakit di daerah kandung kemih, mohon maaf juga menuju ke kemaluannya. Langsung saya tanya, pasti ibu ada masalah seksual, organ seksualnya dengan suami ibu. Nangis Pak, nangis. Biasa saya dengerin dulu, mau cerita malu kan, saya pancing-pancing akhirnya mau terbuka. 5 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun yang lalu Pak, suaminya sering melakukan hubungan badan itu melalui belakang Pak. Masya Allah. Apa hubungannya dengan sakit ini? Dia biasa merasa berdosa memikirkan itu, akhirnya yang dilemahkannya organ seksualnya Pak. Sekarang masih, alhamdulillah sudah enggak. Semenjak ikut pengajian tahu hukumnya, saya enggak menolak. Dan kebetulan punya masalah dengan anaknya yang tidak pulang ke rumah 2 hari, nangis gimana. Anak nggak pulang ke rumah itu berarti ada apa-apa di rumah kan? Berarti nggak betah di rumah, ada panas di rumah, mungkin dengan perkataan atau dengan fisik. Nggak mungkin anak itu nggak betah di rumah kalau nggak ada apa-apa di rumah Pak. Jadi kalau ada anak nggak betah di rumah, jangan salahin anak Pak, salahin kita nih Pak, bapaknya, ibunya, ada apa? Nggak mungkin Pak, anak itu nggak ada sebabnya Pak. Ya, kalau kasih sayangnya full terhadap anak-anak, coba panggil Pak bapaknya, ketemu saya. Gimana caranya ketemu saya? Ketemu Pak, alhamdulillah. Saya pisahkan sesinya biar jujur. Saya tanya, Bapak punya masalah masa lalu? Enggak Pak. Coba ingat-ingat Pak. Coba saya periksa Pak
perutnya Pak. Biasanya orang Indonesia itu yang pertama saya periksa itu perutnya Pak. Kenapa? Orang Indonesia itu paling banyak sakit mah, baper, sinetronnya nangis terus, iya kan? Sakitnya sakit mah biasanya itu yang paling pertama. Asam lambung naik, ya. Kalau asam lambung naik itu bisa kemana-mana, bisa ke paru-paru, bisa ke jantung, bahkan bisa ke sinusitis, ya. Kenapa? Saya merasakan asam lambung, ya, maka saya kalau lagi tidur, ya. Jangan tidur datar, tidurnya agak naik begitu. Kenapa? Kalau asam lambung naik kena sinusitis, ya itu bisa jadi sakit sinusnya sampai ke sana Pak. Saya pengen, jangan Pak, sakit, aduh, wah, ketahuan. Kemudian saya pancing cerita. Dulu waktu remaja saya pernah diikat sama orang tua saya. Kemudian dicemplungin di empang, hampir tenggelam, hampir mati Pak. Kalau nggak ada tetangga yang nolongin mati. Jadi saya masih dendam sama bapak saya, masih tersimpan. Bapaknya masih ada Pak, sudah meninggal masih dendam Pak. Bapak mau maafin, sudah sih pengen maafin, tapi masih ingat terus, masih sakit terus hati saya. Nah ini Pak, kita ingin melupakan tapi tidak mampu, tidak berdaya. Maka caranya adalah ya dirilekskan, ya, kemudian dimaafkan, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Singkat cerita di terapi, coba pegang perutnya Pak, dipegang, hilang sakitnya. Sampai dia agak kencang-kencang begitu, masya Allah. Alahiyal qalb. Dia adalah hati, hatinya bagus, jasadnya bagus, hatinya rusak, jasadnya rusak. Masya Allah. Dan betapa banyak anak-anak itu sakit yang tidak terasa, itu disebabkan oleh makian, cacian oleh anak-anaknya. Kenali Pak, kalau anak nangis kemudian sambil batuk-batuk, saking nangis kejer, pernah lihat gak Pak? Anak nangis terus sampai terbatuk-batuk, itu nangisnya bukan nangis sekedar sedih Pak, tertekan, stres, sehingga apa? Asam lambungnya naik, nekan paru-paru, jadilah batuk-batuk Pak. Kalau nangis biasa, jangan sampai Pak, anak itu terluka batinnya. Kalau terluka batinnya, maka tertekan pikirannya tidak akan berkembang Pak, sulit untuk sukses nantinya ke depannya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hampir seluruh penyakit yang ada di tubuh ini itu banyak disebabkan oleh hati yang rusak, oleh pikiran yang rusak juga, tertekan. Jadi kalau ada kerjaan kemudian disetreskan, nggak mampu dipaksain, biasanya ini kalau lambat laun, hati-hati Pak, bisa kena stroke. Karena yang digali adalah kepalanya, daerah kepala. Sering saya tanya, ketika orang yang stroke ini dulunya sering stres, ya, kalau makanan nomor sekian Pak, kan makannya sama orang rumah, kenapa yang sakit saya, kan gitu. Ternyata kondisi mentalnya, kondisi psikisnya berbeda. Nah, maka kata Nabi, ketika didatangi oleh seorang pemuda, "Ausini ya Rasulullah, la taghdab faraddada miraran." Ketika datangnya seorang pemuda, berilah wasiat kepadaku wahai Rasulullah, ya, janganlah kau marah. Masya Allah. Di ayat Al-Quran dikatakan orang-orang yang ciri-ciri bertakwa adalah wal afina anin nas, yaitu memaafkan dari sesama manusia. Nah, mulai sekarang ketika kita tersimpan amarah, lepaskan Pak. Nah, ini masalahnya bagaimana cara melepaskannya? Ya. Cara melepaskannya bagaimana? Kok ingat terus gitu. Ini perlu kajian yang panjang nih ya. Singkatnya begini aja Pak. Bapak duduk, kemudian rileks ya. Kemudian diingat-ingat itu dengan detail apa yang menyebabkan ingat itu. Ya. Saya ambil contoh tentang fobia, Pak. Tahu fobia ya? Fobia itu
takut yang berlebih terhadap sesuatu. Nggak harus sesuatu itu yang menakutkan. Kalau di TV itu sering, atau saya lihat di YouTube itu, Raffi Ahmad, beliau itu fobianya rambutan, Pak. Sama rambutan takut banget, bisa kabur itu. Dijadiin konten sama anaknya, dikasih bangun tidur, dia langsung ngibrit begitu. Ya, kalau di Ciamis pernah ada remaja fobianya sama keong, Pak. Keong. Saya tanya-tanya, ngobrol-ngobrol lama, saya gali, ternyata ya tadi terapi saya bawa, kemudian di situ ada akuarium yang sudah nggak kepake, ada rumah keong, Pak. Saya kasih rumah keong itu, wah dia langsung lompat. Pikir saya dia jijik dengan apa? Dengan isinya, Pak. Dengan keong kan ada ilernya itu ya, ada lendirnya. Saya juga agak-agak jijik tuh ngeliat kalau megang begitu ya. Ternyata apa? Dia fobia rumahnya, Pak. Aneh kan? Rumah keong dia takut banget, Pak. Nah, itu ada yang terinstal di otaknya, di hatinya ya, mengidentifikasi bahwasannya rumah keong itu hal yang menakutkan, bahwasannya rambut adalah menakutkan. Ini penyakit, Pak. Cara mengeluarkannya adalah kita merilekskan diri kita ya, kemudian boleh pengen cepat baca Al-Qur'an, baca Fatihah sekali, 2 kali, 3 kali dengan diniatkan untuk menghilangkan itu. Kalau nggak mampu juga sepertinya butuh orang lain untuk menterapinya, seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an juga berbicara, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai obat, lagi-lagi obat, wa rahmah dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Orang-orang yang percaya. Pernah saya tuh sebetulnya ketika acara Tekolbi itu ada, walaupun ada unsur ruqyah, tapi saya membatasi bagi yang punya gangguan jin ya. Gangguan jin, bagaimana gangguan jin? Dengar Quran, pengennya marah, pengennya meronta, pengennya ngamuk-ngamuk ya, tolong jangan mengikuti sesi saya dulu, nanti ada sesinya berbeda begitu ya. Suatu ketika saya mengadakan itu, dan ada ibu-ibu datang terlambat. Dia duduk, sudah panjang lebar saya menjelaskan tentang Tekolbi. Masuklah sesi terapi. Saya baca Fatihah. Fatihah belum selesai, si ibu yang terlambat tadi itu teriak, Pak, sejadi wow. Saya langsung hentikan. Ibu, kan di broadcast sudah jelas, Bu. Yang punya penyakit yang gangguan jin jangan dulu, kata saya. Nah, ada 2 pelajaran yang saya ambil di sini. Yang pertama adalah ketika sesi terapi betul-betul harus steril ya, dari gangguan-gangguan anak, suara anak-anak, bahkan pasien yang punya gangguan jin khusus jangan dulu ya. Ini sesi berbeda, akan mengganggu ketenangan bagi orang yang penyakit fisik dan psikis. Nah, ya. Yang kedua ya, bahwasannya Al-Qur'an ini luar biasa, Pak. Ketika kita meniatkan itu ya, ada unsur jin ya, jin yang tidak beriman tentunya, karena ada kata-kata wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman, termasuk jin, Pak. Di surat jin itu dikatakan bahwasannya inna sami'na qur'anan ajaba. Jin itu ngakui kami mendengar Al-Qur'an itu sebagai Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa. Itu yang beriman. Kalau yang tidak beriman, yaitu yang mengganggu orang kesurupan, yang diutus oleh dukun-dukun, atau memang tidak diutus, memang gangguan. Nah, itu tidak beriman, Pak. Mengganggu seseorang, dan itu ketika dibacakan Al-Qur'an tidak akan tahan. Kalau manusia itu ada suara-suara tertentu yang tidak tahan. Bapak pernah mendengar suara logam digesekkan ke logam lagi, tahan nggak, Pak?
digesekkan kan gelenggang itu, ngilu Pak. Nah, ada frekuensi tertentu, suara tertentu yang manusia tidak tahan. Begitupun dengan syaitan. Ketika Al-Quran itu dibacakan, setan yang ada pada dirinya itu tidak tahan, bisa meronta. Maka penyakit itu bukan saja penyakit fisik, bukan penyakit psikis, tapi penyakit gangguan jin. Jadi ada 3 penyakit ya dalam hal ini yang bisa diobati dengan Al-Quran, tapi sesinya harus dibedakan. Yang pertama penyakit fisik itu bisa diobati, ya. Kemudian penyakit psikis, ya selalu cemas, ini bahaya Pak, ya. Selalu sakit hati, ya, hati-hati, ya. Ada saudara kita lewat bawa Pajero, ya, kita yang sakit hati, ya. Apakah dia hasud? Bukan Pak. Yang bawa Pajeronya punya utang 1 miliar belum bayar Pak. Belum bayar. Begitu ditagih bilangnya nggak ada, ya. Pas minggu depannya berangkat umroh sekeluarga. Sakit hati nggak Pak? Nah, itu sebenarnya alamiah, manusiawi. Tapi kalau berlangsung berlama-lama, hutangnya nggak dibayar, kitanya jadi sakit, ya. Maka kan Islam mengajarkan wajib ditagih 3 kali Pak. Kalau udah 3 kali ya sudah, kita doakan saja, semoga dia sadar, ikhlaskan. Supaya apa? Dibatasi 3 kali. Kalau lebih daripada itu kita senantiasa terlalu mengharap, terlalu mengharap dan bahkan kita jadi sakit hati, nanti kitanya yang sakit Pak. Dan itu di suatu training ada ibu-ibu yang berapa utangnya Pak, lumayan, sebut aja 950 juta, pantas, ya, yaitu umroh, beli mobil depan rumahnya, masya Allah. Itu setelah saya sakit, ibu ikhlas? Enggak ikhlas lah. Maksud saya bukan ikhlasin utangnya, ikhlaskan bahwasannya ini adalah sebagian daripada musibah ibu. Oh begitu, iya ikhlaskan. Begitu diikhlaskan, ya, perasaannya alhamdulillah, sesaknya itu hilang Pak seketika. Nah, kembali kepada lil mukminin, orang-orang yang percaya, orang beriman. Jadi kita harus meyakini bahwasannya Al-Quran itu sebagai obat baik penyakit psikis maupun penyakit fisik, bahkan obat petunjuk dari Al-Quran itu seperti, ya, di surat An-Nahl ayat 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi syifa'u linnas. Jadi bahwasannya lebah itu mengeluarkan minuman yang beraneka ragam. Wah, maksudnya madu, ya. Fihi syifa'u linnas, di dalamnya itu ada obat untuk manusia. Jadi Al-Quran itu sendiri itu petunjuk, obat, ya, baik secara fisik maupun secara psikis gitu. Baik hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak diperpanjang kalam, kami buka pertanyaan. Nah, kalau berkenan nanti boleh ada sesi terapi jama'i ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Pak? Silakan. Supaya masuk bacanya mesti bagus, supaya bagaimana gimana caranya supaya bagus juga Oh. Bagaimana caranya bacaan supaya bagus? Ya belajar Pak. Gimana? Ya. Baik ya. Nah sekarang babnya bab belajar baca. Nih baca
nanyanya sih dikit Pak, jawabannya harus panjang nih Pak. Harus buka tema baru ya. Saya itu bikin metode, dapat ilham dari Allah, cara cepat membaca dan mengiramakan Al-Quran. Awalnya saya ingin mengajarkan irama ros yang biasa dibawa oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian diajarkan. Memang salah satu bacaan bagus itu syaratnya berirama Pak. Ada 4. Yang pertama adalah makharijul huruf, tempat keluarnya huruf harus fasih. Yang kedua adalah tajwid, panjang pendeknya, gunahnya harus benar. Yang kedua ini kebetulan saya lagi buka sanad Al-Fatihah, belajar Al-Fatihah bersanad 4 kali pertemuan online Pak. Ya, nanti silakan hubungi, di belakang ada panitia. 4 kali pertemuan, nanti ada pembelajaran itu untuk bacaan makhraj tajwid khusus Fatihah. Syarat yang ketiga adalah berirama Pak. Bacaan bagus tuh kalau ada iramanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, udah kayak di Mekah nih. Mau kayak gitu Pak? Nah, mau nggak? Mau aja, mau banget. Ayo, sekarang saya ajarin ya. Coba baca surat An-Nas. 1, 2, 3. A'udzu bil. Bismillah. Suaranya semuanya Bismillahirrahmanirrahim. An-Nas. Qul. Terus? Udah. Udah bagus, yang belum bertajwid. Lihat tangan saya ini. Coba ikutin tangannya gini, coba. Ya. Bisa? Ke atas coba. Kiri, mana kiri? Kanan, cepat atas. Pegang dagunya. Dagu mana dagu? Dagu mana dagu? Oh, alah. Masih megang dagu Pak. Bingung ya? Nah, kita itu maksudnya banyak yang visual Pak. Orang Indonesia itu kalau lihat baru paham. Maka belajar tajwidnya pakai pendekatan visual tangan saya. Ya, nggak percaya? Coba tangannya gini semua. Ya. Respon cepat, siap? Siap? Oke, lihat tangan saya, lihat. Lihat. Emang suruh diangkat? Iya kan? Nah, ini artinya orang tuh kalau lihat cepat. Baik, udah apa turunin Pak? Kan suruh lihatnya pakai apa? Pakai mata. Lihat saya, lihat. Tuh kan diangkat lagi, suruh lihat diangkat. Visual banget ini. Nanti suruh istrinya Pak, kalau ini jangan suruh ngomong, suruh nyontohin Pak. Mana sih gitu? Ini banyak suami marah, nggak paham dengan istrinya karena istrinya cuma dengerin doang. Jadi pakai penglihatan, contoh. Nah, itu yang nggak sinkron. Kita itu banyak visual. Baik. Qul a'udzu birabbin. Tahan ya. Bisa. Tuh 2, 3. Qul. Oh, nasnya 6 ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Memilih yang 6. Nas. 1, 2, 3.
Nasnya dulu, nas dulu. Nas. Qul a'udzu. Qul. Maliki. Ilah. Ilah. Min syarril. Tahan, belum dibuka. 1, 2, 3. Waswasil alladzi al wisufi sudu minal bertajwid. Nah, sekarang berirama. Ikutin kata-kata saya, waktunya singkat soalnya. Pokoknya ikutin ini, keluar dari sini bacanya mirip Imam Masjidil Haram. Mau? Mau? Mirip bukan sama. Coba ikutin. Tu wa ga. Ikutin. Sebelah sini doang, sebelah sini kagak nih misalnya. Bunyi. Kalau tadi suruh dengar, sekarang suruh bunyi. Ya. Lagi. Tu wa ga. Bunyi. Bagus. Tuaga Padma, ikutin. Namjupan. Tuaga Padma namjupan. Padma nam. A'udzu billahi minasy. Tuh kan berubah, Masya Allah. Yang kedua, irama cuma 2, oleh-oleh ya. Tuaga Padma, bunyi. Belum nama aja. Namjupan. Tuaga Padma namjupan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang gabungkan dua-duanya, masuk Anas ya. Saya dulu 2 kali. Siap semuanya? Siap semuanya? Tuaga Padma namjupan. Tak dulu, saya dulu. Udah pengen cepet-cepet jadi Masjidil Haram nih, Masya Allah. Amin. Saya dulu ya. Tuaga Padma namjupan. Tuaga Padma namjupan. Datar naik 1, 2, 3. Tuaga Padma nam. A'udzu basmalah. A'udzu billah. Bismillah. Bismillah. Masuk Anas. Qul a'udzu. Lanjut. Malikin ilah min khan alladhi was minal nati. Allahu Akbar. Masya Allah. Gara-gara ini Pak, saya diundang ke Bangka Belitung Pak. Diundang gubernur sana, ngajarin ini ke guru-guru ngaji. Masya Allah. Saking semangatnya peserta, dipakai ngimamin Pak. Iramanya Allahu Akbar. Masya Allah. Begitu bismillah lupa. Tuaga Padma. Baik. Ya.
Jadi kalau bacanya bagus, insya Allah ada banyak efek. Semakin bagus bacanya, semakin berefek kepada diri kita, bahkan kepada sekitar kita, Pak. Ya, buktinya Bapak nanya begitu kan, efek daripada dengerin saya tuh di IG, di YouTube, di sosmed saya main semua, Pak. Di TikTok ya ada, snack video juga. Bahkan ada ya di snack video itu ada yang menduplikasi saya, Pak. Udah banyak follower, saya baru sadar. Saya buka, udah biarinlah ya, syiar. Nah gitu Pak ya. Bagaimana Pak ayat yang panjang ya, mau tahu caranya Pak? Nanam kepada ayat yang panjang gampang Pak, undang saya lagi. Ya iyalah ya, kalau dijawab lagi bisa setengah jam ini. Baik, itu apa namanya? Yang terakhir tuh napas panjang. Nanti teknik napasnya ada. Jadi saya menemukan teknik makharijul huruf cepat, teknik tajwid cepat, irama cepat, napas panjang cepat, semuanya bisa insyaallah. Amin rabbal alamin insyaallah. Baik, itu saja. Ada lagi pertanyaan? Ada? Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kayaknya Bapak ngutangin orang banyak ini. Ya, bagaimana cara memisahkannya? Dipisahin aja Pak. Kalau utang, ya, itu kan kewajiban kita 3 kali. Selebihnya boleh sunnah Pak. Kenapa kok bisa wajib? Ya, membiarkan orang dalam berhutang itu sama dengan membiarkan dia masuk neraka Pak. Jadi niatnya itu, perkara dia marah atau tidak, tagih aja Pak. Resiko orang ngutangin ya gitu, tagih. Nah kemudian tagih nggak bayar juga, mau ditagih silakan, nggak ditagih nggak apa-apa. Tapi kita harapkan kan bayarnya, ya. Maksudnya memisahkan itu, ini bagian daripada musibah dari kita. Kenapa dia musibah? Wong 1 miliar kok, nggak musibah gimana? Ya, yang seharusnya kita pakai buat usaha, ya. Ini nggak bisa, nggak ada uangnya. Ini musibah namanya. Ya sama kayak kita hilang uang atau uang kita ditahan orang. Ya begitu. Nah musibah ini kita ikhlaskan sebagai bagian daripada diri kita. Utangnya tetap Pak. Paham Pak? Jadi kita punya hutang, punya hutang kepada orang lain, ya. Nggak enak kan kita? Dia nggak bayar tuh nggak enak Pak. Yang paling enak dia bayar, gitu. Ya, tapi ditagih nggak bayar juga, ditagih lagi nggak bayar juga, begitu. Ikhlaskan. Ada 2 Pak ikhlasnya. Ikhlas dibebaskan. Nah ini yang paling bagus Pak. Jadi sedekah Pak. Yang paling bagus tuh. Ya udah pasti masuk ke kedua sebagai musibah. Kalau udah ikhlas sebagai ini, sebagai utang kita udah lunas, melunasi utang orang lain, itu udah sedekah, ya nggak usah yang kedua. Nah yang kedua adalah ya ikhlas, ini bagian daripada musibah Pak. Kan uang kita ada yang hilang Pak, ada yang ditahan. Sama Bapak punya mobil, saya pinjem, Bapak mau pakai nggak saya balikin, musibah namanya itu. Sesuatu yang tidak mengenakan itu musibah Pak. Nah ketika itu bagian dari musibah kita ikhlaskan, sehingga apa, kita bisa fokus Pak, nggak terlalu berharap ke sana, ya, karena memang dari segi syariat kelihatannya ini ya sulit bayarnya, sehingga bisnis kita tetap jalan Pak, ya, tidak terganggu. Akhirnya kita nunggu dia berutang, akhirnya kita nggak jalan-jalan juga. Karena apa? Kita tidak melepas, ya, biarin aja Pak, urusan dia dengan Allah, urusannya dia dengan Allah. Tapi kita ya
sebagai makhluk Allah, ini bagian daripada kehidupan kita. Gitu Pak, paham ya? Sama tadi seperti suaminya tadi, ibu, saya tidak ikhlas Pak melihat suaminya itu begitu, perbuatannya tidak ikhlas. Tapi saya berusaha mengikhlaskan si ibu ini untuk menerima kejadian itu. Paham Pak ya? Ya, ini bagian daripada kehidupan kita. Kehidupan kita harus terima. Sehingga apa? Ketika kita menerima, maka dia tidak fokus ke suaminya lagi atau mantan suaminya. Fokus kepada perbaikan diri, fokus kepada bangkit kehidupan dia. Ya gimana caranya? Ya bahkan bisa jadi tanah yang atau surat tanah yang dimiliki tadi dia bisa kebeli. Kenapa? Dengan bangkitnya dia bisa berusaha, bisa bayarin tuh hak-hak warisnya adik-adiknya. Karena apa? Karena sudah ikhlas, akhirnya hidupnya jadi sukses insyaallah. Kurang lebih seperti itu Pak. Nah kalau bisa seperti itu, insya Allah sakit-sakit yang sesak-sesak tadi udah mulai rada hilang Pak. Ya, cirinya gimana? Ketika dia lewat, nggak sakit hati Pak. Punya utang, udah itu sekedar itu aja, ingat aja oh punya utang. Tapi Masya Allah nih orang nggak tahu diri amat, tuh dipikir banyak pertanyaan, begini amat ya dulu. Wah, nah perasaan semacam itu kalau berlarut-larut itu akan menjadi penyakit fisik. Itu yang dikhawatirkan. Dan bukan masalah utang saja, masalah apa saja sebetulnya. Masalah anak, masalah apa begitu ya. Jadi orang yang nggak terimaan dengan keadaan biasanya umurnya nggak panjang Pak. Banyak organ yang rusak. Hati-hati dengan kemarahan Pak. Hati-hati dengan tidak terima dengan keadaan. Kenapa? Organnya banyak yang rusak Pak. Coba aja lihat sekitar kita. Orang yang pemarah biasanya penyakitnya banyak Pak. Bukan nggak ngomong aja. Saya kenapa ngomong begini? Karena banyak yang datang ke saya Pak. Terapi Pak. Kelihatannya baik begini-begini. Begitu ngobrol, oh ternyata begini-begini. Tahu. Nggak kelihatan aja. Ya banyak penyakit ya. Begitu dinetralkan, Masya Allah luar biasa. Dampaknya bukan pada dirinya, tapi pada keluarganya Pak. Ke istri jadi baik, ke anak-anak jadi baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Gitu Pak ya. Baik itu saja ya. Insya Allah kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Masih banyak hal. Hari ini ada 2 agenda. Ada satu lagi di daerah Loji dengan materi yang sama. Mudah-mudahan lancar. Ini Loji ini agak panjang waktunya 2 jam Pak. Membicarakan itu. Membicarakan dipakai slide. Ya ini kita akan pada subuh. Mudah-mudahan tidak kali pertama kami datang ke sini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.